Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih, wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, saudara dan saudari, ikhwan dan akhwat, serta adik-adik dan anak-anak baik yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala ini ataupun yang mendengarkan di 91,1 FM Radio Rabbani atau yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul kembali menyambung tali silatul ilmi. Mudah-mudahan ikatan ini ikatan yang kuat dan kokoh, dan mudah-mudahan di atas dasar iman dan taqwa, sehingga berkekalan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala manfaatnya sampai ke surga insyaallah. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat ini, dengan izinnya, dengan taufik darinya, dan mudah-mudahan apapun yang dijanjikannya
untuk kita dengan hadir di rumahnya ini, tak satu pun kita kecuali mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Khususnya nikmat iman dan Islam yang semoga semakin membuat hidup kita aman dan tenteram. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, semoga salawat kepada Nabi dan salam kepadanya, kepada keluarganya, anak istri serta keturunannya, para sahabat yang senantiasa berjuang, berjihad, berdakwah dengan penuh keikhlasan kepadanya, dengan penuh keikhlasan kepada Allah bersamanya, dan semoga para tabi'in dan tabi'in dan siapa yang setia mengikuti jejak mereka sampai hari kiamat. Ma'asyiral kiram, mudah-mudahan Allah bukakan hati kita, Allah lapangkan hati kita menerima ilmu dan Islam, sehingga termasuk kita orang-orang yang mudah-mudahan Allah inginkan dapat hidayah. May yuridillah faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah inginkan dia dapat hidayah, maka Allah mudahkan baginya atau Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah jadikan dia faqih, paham agamanya. Allahumma amin. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, masih bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melalui kitabnya Ar-Risalah. Kita masih dalam babu ma nazala 'amman dallatis sunnatu khassatan ala annahu yuradu bil khas. Bab tentang ayat-ayat Al-Quran yang turun secara umum maknanya dan sunnah secara khusus menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah makna khusus atau yang tertentu. Pada kesempatan sebelum ini kita sudah sebutkan beberapa contoh yang dibawakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang pertama tentang warisan, sudah kita bahas bahwasanya ayat berbicara secara umum, setiap ada yang meninggal maka ahli waris yang disebutkan dalam ayat mendapatkan sekian secara umum. Tetapi as-sunnah sempit atau memberikan syarat-syarat, mengkhususkan bahwa tidak boleh mewarisi kecuali yang satu agama dengan yang diwarisi, tidak boleh berbeda agama. Yang kedua, tidak terlibat untuk mempercepat matinya orang yang diwarisi. Dalam bahasa ininya, tidak membunuh atau terlibat dalam pembunuhan atau melenyapkan jiwa orang yang meninggal yang seharusnya dia menjadi ahli warisnya. Dan yang ketiga, yang tinggal itu tidak hamba sahaya, mesti merdeka. Karena hamba sahaya, harta yang dimilikinya menjadi milik tuannya. Jadi seolah-olah kita memberikan harta milik seseorang, hak orang lain kepada yang tidak berhak. Oleh itu maka disyaratkan mesti dalam keadaan merdeka. Dan kemudian ditambahkan lagi syaratnya oleh sunnah bahwa bagian itu setelah diselesaikan dulu hutang piutang yang berkaitan dengan orang yang meninggal. Kemudian wasiat yang dia wasiatkan, yang juga dibatasi tidak boleh melebihi sepertiga. Sepertiga saja kata Nabi banyak, dan sebaiknya kurang dari sepertiga. Karena Allah SWT ingin menjaga hak bagi ahli waris yang ditinggalkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian beliau menyebutkan contoh pula tentang ayat wudu. Ayat wudu, maka ada yang ayat seolah-olah semuanya mesti melakukan seperti yang disebut dalam ayat, tetapi ternyata as-sunnah secara khusus menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan itu adalah orang-orang tertentu dan tidak semuanya. Kemudian berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di sini di alinea 223 halaman 66, wa qala Allah tabaraka wa ta'ala
was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan faqata'u aydiyahuma, maka potonglah tangan keduanya. Jadi bila mencuri, naam, jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan, nah, mereka lakukan, nakalam minallah, dan sebagai peringatan bagi yang lain dari Allah. Jadi ada tujuan daripada dilaksanakannya hudud itu adalah supaya menjadi hukuman yang membersihkan pelakunya dan menjadi efek jerah bagi yang berniat melakukannya. Alhamdulillah, dengan diterapkannya hudud, maka kejadian-kejadian kriminalitas bisa lebih terbatas. Dalam sebuah survei, dalam sebuah penelitian disebutkan bahwasanya dengan diterapkannya hudud di kerajaan Arab Saudi, itu kejadian tindak kriminalitas, tindak pidana yang terjadi dalam 13 tahun di Arab Saudi sama dengan 1 menit di kota Chicago, Amerika Syarikat. Jadi 1 menit di Amerika, di sebuah kota saja, bukan seluruh Amerika, di satu kota di Chicago di mananya Morajala itu? Nah, di Chicago, Amerika, itu 1 menit kejadian tindak pidana kejahatannya sama dengan atau sebanding dengan 13 tahun di Arab Saudi. Kalau 13 tahun berapa menit Pak ini? Tidak pernah ngitung ya. Baik, 13 tahun sama dengan 1 menit. Ini subhanallah di masa modern, dan sangat mungkin. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, sebenarnya kalau nak studi banding untuk keamanan dan kriminalitas, bukan ke Amerika tapi ke Arab Saudi harusnya. Cuman sayang kita sudah terlanjur bari gelar kadrun ya. Kadar gurun lebih bermanfaat daripada buaya darat. Buaya darat tidak ada yang bisa manfaatkan, merusak aja. Iya tak? Tapi kalau kadal gurun bisa dimakan. Katanya bisa jadi obat penunjang. Jangan diteruskan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ini hudud itu. Jadi menjadi efek jerah bagi orang lain. Karena nengok tangan dipotong, ngeri tak? Ngeri. Akhirnya orang berpikir berkali-kali untuk mencuri. Daripada mencuri lebih baik korupsi. Ya, karena korupsi tidak boleh potong tangan kan ya, tapi potong leher. Ada yang bertanya ke saya, Ustaz, koruptor itu dipotong tangan enggak? Saya bilang enggak. Dia enggak potong tangan karena dia bukan mencuri, dia berkhianat. Lalu apa? Saya bilang potong leher. Potong leher, tergantung hukum yang berlaku. Pokoknya gimana diberlakukan. Tapi kalau mencuri itu dipotong tangan. Mana yang mau potong tangan, potong leher? Tidak ada yang mau. Alhamdulillah, berarti tidak ada bakat. Kaum muslimin dan muslimat, jadi sebagai jazaan, sebagai balasan. Jadi siapa yang terpotong tangannya di dunia, mudah-mudahan mensucikannya karena sudah dihukum. Dan kalau dihukum dan dia bertaubat sebelum dia meninggal, maka itu membersihkannya. Makanya hukum dalam Islam termasuk membersihkan dosa asal dia ikhlas melakukannya. Seperti kisah seorang perempuan Ghamidiyah yang berzina lalu dirajam sampai mati, dilempari dengan batu sampai mati. Lalu ada sebagian yang mencela dan mencaci. Kata Nabi SAW, jangan kamu mencacinya. Sesungguhnya dia telah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dibagikan taubatnya kepada penduduk Madinah 70 orang cukup bagi mereka. Jadi taubatnya taubatan nasuha. Dia tidak boleh dicela orang yang bersalah.
Tidak boleh dicela orang yang dihukum, karena siapa tahu mereka sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya taubatan nasuha. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka diwajibkanlah hukum ini, yaitu was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Ma'asyiral kiram, wa sanna rasul, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa sanna Rasulullah alla qat'a fi thamarin wala kathar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensundahkan atau menyunnahkan, mengajarkan alla qat'a, bahwa tidak dipotong tangan fi thamarin, orang yang hanya sekedar mencuri buah, mencuri buah-buahan. Lewat depan kebun orang nampak limaunya, tengok kiri kanan tak ada orangnya, awak Cina nengoknya kan, akhirnya diambil 3 buah, bukan 30 keranjang, ya, dimakan, diambil untuk dimakan, diambil untuk dimakan, kemudian bekal 2 buah dalam saku. Naam, kaum muslimin dan muslimat, atau dulu orang mencuri korma untuk dimakannya, bukan untuk diekspor. Kalau ekspor itu lain lagi Pak. Ya, kalau sudah diekspor ini betul-betul mencuri. Ini enggak, orang yang lewat nampak, atau pas lewat musim durian jatuh di depannya, hampir pula kena hidungnya. Ini dia bilang ini denda bagi pemiliknya. Diambilnya durian tersebut, ini tidak dipotong yang seperti ini. Nah, jadi kalau ada yang mencuri buah, tolong jangan dikeroyok pula, ini sampai mati pula. Subhanallah kaum muslimin. Betul, kalau hukum tak jalan, akhirnya hukum jalanan. Ya, bila hukum tak jalan, akhirnya yang ditempuh hukum jalan. Ya, hukum jalan itulah. Siapa yang pukulannya lebih besar, berat, itu yang diandalkan. Wala kathar, dan tidak pula dipotong tangan orang yang mencuri kathar. Kathar itu adalah semacam umbutnya atau bakal buahnya. Ini namanya al-jimarun nakhl, yang terletak di tengah-tengah pohonnya itu, yang juga digunakan untuk dimakan orang. Kalau umbut kelapa itu kan dimakan, bisa digulai ya. Masih dipakai sekarang, masih sedap. Kalau dulu sedap, sekarang masih. Alhamdulillah. Ada yang buat sekarang enggak? Mana itu ada rumah makan yang buat, kita cari. Dah rindu pula, dah lama tak makan. Nah, kaum muslimin dan muslim, atau ada tebang kelapa nanti ada umbutnya, kasih tahu ya. Dulu sedap, sekarang tak tahu lagi, saya nak cuba. Taib. Wa alla yuqta'a illa man balagat sariqatuhu rub'a dinarin fasa'idan. Satu, mencuri sejenis ini, buah dan sebagainya, untuk sekedar untuk dikonsumsi, untuk dimakan, atau umbutnya tidak dipotong. Yang kedua, wa alla yuqta'a illa man balagat sariqatuhu rub'a dinarin fasa'idan. Dan tidak dipotong pula kecuali orang yang sampai nominal atau nilai dari apa yang dicurinya itu 1/4 dinar. 1/4 dinar. 1 dinar itu adalah 4,2 gram emas. 4,2 gram, 1 gram berapa sekarang? 1 juta. Yang betul Pak? Iya, Masya Allah mahal sekarang ya. Berarti 1 gram 1 juta. 1 juta dikali 4,2. 4.200.000. Ini 1 dinar. Berarti kalau 1/4-nya dibagi 4 sama dengan 1.050.000. Jadi harus sampai nilai yang dicurinya 1.050.000 untuk konversi rupiah hari ini. Besok mungkin tambah, bisa kurang. Jadi tidak dipotong tangan bila hasil atau bila nominal curiannya hanya tidak sampai 1/4 dinar. Misalnya dicurinya sepatu kita di rumah 2 pasang, tapi sepatang 50.000. Dipotong juga tangannya? Enggak. Tapi boleh curi sepatu? Enggak juga, jangan salah paham. Ada hukuman lain yang menanti. Ini mentang-mentang tidak dipotong tangan, aman pula tidak. Ada hukuman lain yang tidak disebutkan hadnya. Ada hukuman diserahkan kepada
peraturan yang dibuat oleh waliul amri. Ada yang had yang Allah tentukan sendiri, ada yang tidak Allah tentukan diserahkan kepada oleh amri. Yang bagaimanapun yang namanya mencuri tetap kejahatan. Sama tadi korupsi itu tidak ada ketentuan potong tangannya, sebab dia tidak melengkapi syarat jadi pencuri, tapi syarat jadi pengkhianat. Iya, perusak dan pengkhianat. Maka berbeda hukumnya. Kalau pencuri ini hukumnya potong tangan. Kalau korupsi, tadi saya bilang bisa saja potong leher. Nah, kalau di Korea Utara dirudal katanya. Subhanallah, dirudal sampai tidak ada bekasnya. Allah musta'an. Jadi Islam itu memang pengasih dan penyayang. Wa alla yuqta illa man balagat sariqatu ruba' dinarin fasa'idan. Tidak dipotong tangan bila nilai nominal daripada yang dicuri tidak sampai 1/4 dinar atau lebih. Kalau lebih tentu saja lebih dipotong. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di sini maksudnya Imam Asy-Syafi'i memberikan contoh ayat siapapun mencuri, baik laki-laki maupun perempuan, potong tangannya sebagai hukuman dan sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang lain. Nah, ini tidak ada ketentuannya dalam ayat. Siapa saja asal mencuri, berapa saja yang dicuri, kapan apa aja yang dicuri. Padahal dalam sunnah dijelaskan klasifikasi pencuri yang dipotong tangannya, bukan asal mencuri. Karena masuk nanti seperti yang terjadi di di sunnah Khulafa Ar-Rasyidin, bahwasanya tidak dipotong tangan bila orang mencuri di musim paceklik. Alhamdulillah kita tidak merasa sekarang ya, semoga tidak. Ya, musim paceklik, musim kelaparan. Lalu orang mencuri pasti untuk makan. Kan tidak mungkin untuk wisata, tidak mungkin mencuri waktu itu. Orang mencari untuk makan. Maka seperti ini juga tidak dipotong tangannya. Kemudian tidak dipotong orang mencuri barang yang ada syubhat di situ. Artinya dia mengira itu barangnya dia. Dia punya barang hilang. Tiba-tiba terlihat di depan rumah saya, mirip dengannya. Akhirnya dia yakin, ya diminta mungkin tidak diberi. Akhirnya dia mencuri, ketangkap. Maka kita katakan, kenapa Anda mencuri? Ini barang saya. Ternyata setelah teliti tidak barang dia yang seperti ini, juga tidak dipotong dan sebagainya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini contoh sangat mudah dipahami. Kemudian berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa qala Allah tabaraka wa ta'ala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, a'adzanillahu wa iyyakum, fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah. Maka jilidlah, tahu jilidnya, cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali cambuk. Jadi hukumannya perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, maka dicambuk 100 kali. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, di sini tadi kalau mencuri laki-laki dulu, baru perempuan. Tapi kalau berzina perempuan dulu, baru laki-laki. Apa rahasianya? Apa rahasianya? Wallahu alam. Pertama, pencuri lebih banyak dari kalangan, iya. Tidak percaya, coba tengok di penjara. Laki-laki lebih banyak pencuri dari perempuan. Artinya dorongan untuk mencuri itu lebih besar pada laki-laki. Apa sebab? Karena dia punya tanggung jawab keluarga, dan dia yang sering main di luar, dan dia yang sering banyak punya kesempatan. Kemudian dia lebih kuat. Makanya pencuri laki-laki, pencuri perempuan. Tapi kalau berzina, mana banyak laki-laki dan perempuan? Terlalu penelitian. Ya, silakan aja tengok di lokalisasi. Banyak laki-laki itu perempuan. Sama ya?
Yang betul Pak. Banyak lagi perempuan. Nah, artinya kecenderungan untuk berzina memang banyak lahir dari perempuan. Karena perempuan, makanya perempuan itu dilarang untuk berterbuka, harus di tempat yang tertutup. Karena laki-laki kalau nampak yang terbuka suka laki-laki macam tak tahu aja. Ya laki-laki memang pasti suka. Makanya ketika yang buat aturan itu tak beragama dan banyak laki-laki, pasti dibuat aturan yang membuat laki-laki perempuan itu terbuka. Wajar mereka. Yang perempuan pun yang tak beragama juga suka. Suka lagi terbuka. Abang aku terbuka aja mau katanya. Aku terbuka. Perempuan. Memang perempuan itu suka memperlihatkan perhiasannya. Ya perhiasannya. Maka agama mengatur supaya wanita itu jangan menengokkan kecantikannya yang membuat laki-laki tertarik. Memang laki-laki ini suka melihat. Kalau laki-laki suka melihat, kan sudah saya katakan, laki-laki itu dosanya banyak di mata. Coba kalau dapat musibah, meninggal istrinya, dia menangis tutup apa dia? Tutup mata. Sambil nengok lagi tuh. Nangis, tapi masih sambil nengok. Ada ganti pun tak? Tutup mata. Kalau perempuan, memang banyak dosanya di mulut. Makanya secara psikologis pun langsung, bila menangis perempuan, tutup. Nah gitu ya. Tutup mulut dia karena dosanya banyak di mulut memang. Ini secara refleks, secara psikologis langsung begitu. Makanya perempuan lebih banyak menjadi objek perzinaan dan lebih cepat menarik untuk orang berbuat zina. Kadang-kadang perempuan itu terlihat. Maka Allah dahulukan az-zaniyatu waz-zani. Laki-laki bila susah makan, dia tak akan gadaikan diri. Ya tak? Dia akan mencari dengan cara mencuri. Baik kalau perempuan susah makan, dia menjual diri. Maka oleh sebab itu didahulukanlah dalam bab zina az-zaniyatu waz-zani. Dalam bab mencuri, laki-laki lebih cepat tangannya. Makanya kenapa kalau bapak-bapak nak simpan uang, simpan sama ibu. Apa sebab? Ibu jarang mencuri. Iya tak? Tapi kalau simpan uang ibu sama bapak, hilang. Iya mandul kemarin bang, dah habis sehisap. Jadi serius ini. Jadi makanya nyimpan duit lebih aman di emak-emak. Serius ini. Kalau dulu memang tak punya rekening mereka, tapi di sudut-sudut apa namanya itu selendangnya itu ada duit. Jadi nenek-nenek dulu kalau nak cari tadi mana duitnya, periksa selendangnya. Pasti 4 sudut tu ada piti di situ. Ya digulung-gulungnya di situ tuh. Jelas? Jadi kalau ada nenek-nenek antum dulu kaya, periksa selendang, mudah-mudahan masih ada di lemari tua tuh. Kaum muslimin dan muslimat. Ibu-ibu lebih amanah umumnya daripada bapak. Saya pernah memimpin suatu lembaga. Ada yang mengusulkan ke saya, selalu diusulkan bendaharanya perempuan. Kenapa antum usulkan perempuan? Katanya perempuan itu amanah Ustaz. Laki-laki sesering saya coba, tidak amanah. Ya, perempuan itu takut dia mencuri. Cuma rentan dirayu. Itu masalahnya. Maka saya bilang, kalau dia rentan dirayu, saya lebih memilih orang yang cenderung mencuri. Bukan makanya saya suka, tidak, tapi lebih mudah saya atur daripada kalau dia mudah saya rayu. Maka saya pilih yang laki-laki aja. Sebab apa? Daripada dia terayu oleh saya nanti, ya kan, mana tahu pimpinannya baik sekali sama dia punya perasaan pula, kacau sama istri saya nanti. Iya. Jadi sebenarnya saya pernah diberikan oleh atasan, dikirim anak gadis untuk jadi staf saya simpan. Iya, saya simpan di laci berkasnya, bukan perempuannya simpan, salah paham. Iya, saya administrasi saya melanggar, saya akui itu.
Harusnya saya balas kan, cuma saya tidak punya secara administrasi, tidak punya alasan. Saya nunggu beliau yang nanya, Ustaz kenapa tidak proses? Saya jawab, habis sih Bapak ngasih cuma 1, kami 4 orang di kantornya. Gitu. Alasan kamu plase tuh, karena tidak mungkin 4 orang langsung diturunkan, betul kan? Cuman secara berdura bercanda bisa saya jawab, kami di kantor ini laki-laki ada 4, Bapak kasih cuma 1, nanti kami jadi heboh nanti. Lebih baik daripada heboh, lebih baik saya tidak terima. Saya terima yang laki-laki saja. Mohon maaf ya, bukan saya anti perempuan, tidak. Bukan anti perempuan, saya suka perempuan loh. Salah paham. Karena suka itu maka saya takut. Ya, karena suka itu maka takut, saya berhati-hati. Sebab kami apalagi masih dalam bahasa kami masih menyusuk, masih memulai. Sering rapat sampai malam-malam. Tadi saya katakan, kalau Ustaz tidak mungkin pulang sebelum pimpinan, kan itu ya biasanya ya. Nah, kecuali yang tidak ada urusan. Nah kalau ikut rapat jadi notulen, pas malamnya siapa yang ngantar? Antar rame-rame tambah curiga orang, antar saya sendiri juga curiga, antar nak buah saya pula curiga. Jadi serba sulit. Nah itu maksudnya saya. Jadi lebih baik kami yang laki-laki aja nak pulang jam 2 nak diantar pun tidak masalah, asal diberi uang lembur yang membuat istrinya tersenyum. Ya, kasih uang lembur yang istrinya tersenyum gitu. Jangan marah. Abang pulang jam 2 malam tidak bawa apa-apa katanya. Lebih baik abang bawa apa? Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmatillah. Itu sebabnya az-zaniyah di bab zina perempuan didahulukan dan di pencuri bab laki-laki didahulukan. Ini hikmahnya wallahu taala alam. Wa qala fil ima, kemudian Allah berfirman tentang hukum yang berlaku pada hamba sahaya. Fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal azab. Apabila mereka sudah muhsanah, sudah pernah menikah, bila melakukan fahisyah zina, perbuatan keji, fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal azab, maka mereka dihukum setengah dari hukuman yang dikenakan pada perempuan yang merdeka. Jadi hukuman hamba itu setengah dari hukuman yang merdeka. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, berarti ini kan umum semuanya, berzina laki-laki, perempuan, hamba dan sebagainya, secara umum siapapun yang berzina. Padallal Qur'anu ala annahu innama urida bijaldil mi'ati al-ahrar dunal ima. Al-Quran menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jilid 100 kali itu, cambuk 100 kali itu adalah orang-orang merdeka dunal ima, bukan hamba sahaya. Falamma rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min az-zunati az-thayyiba min az-zunati wa lam yajlidhu, dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merajam, yaitu melempari dengan batu sampai mati, az-thayyiba, orang yang sudah thayyib. Thayyib itu artinya kalau aslinya adalah janda, atau diitlakkan juga bagi orang yang sudah pernah menikah secara sah. Ya, menikah secara tidak sah ada, berzina belum terhitung. Orang yang berzina belum terhitung menikah. Tapi yang menikah secara sah, bila berzina lagi setelah menikah secara sah itu, maka dia dirajam sampai mati. Walam yajlidhu, tidak dijilid. Berarti ini ada pengkhususan. Dallat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ala annal murada, bahwa yang dimaksudkan bijaldil mi'ati minaz zunat, bahwa yang dijilid 100 kali di antara para pezina itu al-hurranil bikran, yaitu 2 orang merdeka yang belum pernah menikah, yang masih gadis dan perjaka. Jadi yang dijilid 100
Karena tadi az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kan ini berlaku umum seolah-olah ya, tapi dia khusus dengan sunnah bahwa yang dijilid 100 kali itu, yang dicambuk 100 kali itu adalah yang masih gadis dan perjaka dan bukan hamba sahaya. Al-hurranil bikran, yaitu 2 orang merdeka yang masih bikir. Al-bikir itu masih perawan dan masih perjaka. Ting-ting ya. Ting-ting itu perjaka atau perawan? Tidak tahu, bahasa Jawa kan? Apa nih? Perjaka ting-ting. Yang artinya yang belum pernah menikah. Atau bahasa ini salah ya? Saya tidak paham terus terang ini. Tolong tunjukkan. Taib. Wa ala anna al-murada bil qat'i fi as-sariqati man saraqa min hirzin. Dan bahwasanya yang dimaksud dengan hukum potong tangan dalam kasus pencurian adalah man saraqa min hirzin, orang yang mencuri barang yang disimpan rapi atau terjaga. Kalau tadi kan buah-buahan kan tidak terjaga tuh di pokoknya, rata-rata walaupun ada penjaga cuman artinya bukan tersimpan, masih ada peluang orang untuk mencurinya, artinya masih di tempat terbuka. Tak mungkin setiap malam dibawa batang kurma itu ke dalam rumah, tidak ada cerita kan, atau digembok dikunci, tidak ada, paling pagarnya ada. Nah ini tidak dihitung dalam, dan pada umumnya juga tidak masih bisa dimasuki oleh orang lain. Siapa yang sekarang misalnya tengok kebun-kebun kurma itu rata-rata pagarnya tidak dipagar, kecuali kalau di dalam itu ada rumah pemiliknya, itu lain. Ada rumah pemiliknya biasanya dipagar tembok itu tinggi-tinggi. Tapi kalau yang di tempat terbuka rata-rata tidak dipagar. Seperti sawit, ada yang magar sawit, wih, sempat 10 hektar gimana pagarnya tuh, habis uang sawit untuk magar semua. Nah, ya 10 hektar dipagar tembok, ya bisa, jarang lah dipagar orang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka sunnah menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan hukum dipotong tangannya adalah yang mencuri dari hirzin, dari barang yang disimpan atau diamankan, yang safety. Wa balagat sariqatu rub'a dinar, kemudian sampai nominalnya 1/4 dinar, yang tadi sejumlah untuk konversi hari ini lebih kurang 1.050.000 rupiah. Duna ghairihima, tidak masuk yang lain. Mimman lazimahu ismu sariqatin wa zina, orang yang walaupun disebut mencuri dan berzina. Artinya hukum cambuk 100 kali itu berlaku dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi, sebagaimana hukum memotong tangan berlaku secara khusus, walaupun mereka dua-duanya disebut berzina dan dua-duanya disebut dengan mencuri. Tapi ada syarat-syarat yang dikhususkan oleh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kembali ini kita tegaskan bahwasanya mengamalkan Al-Quranul Karim kalau ingin dengan sempurna dan bebas dari kesalahan, maka jalannya adalah mengamalkannya, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang pernah atau sering kita nukil dari ulama as-salaf. Misalnya Asy-Sya'bi rahimahullah, Makhulus Syami, mereka mengatakan bahwa lal kitabu ahwaju ila sunnati minas sunnati ila al-kitab. Al-kitab, Al-Quranul Karim lebih membutuhkan as-sunnah daripada as-sunnah membutuhkan Al-Quran. Maksudnya ini bukan butuhnya Al-Quran dan sunnah, tidak, kita lebih membutuhkan as-sunnah dalam mengamalkan Al-Quran daripada membutuhkan Al-Quran dalam mengamalkan as-sunnah. Atau Imam Ahmad lebih selamat bahasanya, beliau mengatakan la atajasaru ala dzalik, saya tidak sanggup mengatakan itu karena ini berat ini.
Masa Al-Quran lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah membutuhkan Al-Quran? Padahal Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah, lebih bernilai, lebih berharga. Membacanya adalah ibadah. Tak mungkin. Cuman maksudnya adalah saya hanya mengatakan, kata Imam Ahmad, walakin aqul inna sunnata tufassirul Quran, bahwa as-sunnah itu menjadi penafsir Al-Quran. Artinya tanpa sunnah kita tak paham Al-Quranul Karim secara sempurna, secara utuh. Tanpa Al-Quran, tanpa as-sunnah maksud saya, kita tak paham Al-Quran secara benar. Berapa banyak ayat Al-Quran, anjuran Al-Quran, perintah Al-Quran tidak bisa kita pahami secara komprehensif, secara benar, kecuali dengan sunnah Nabi SAW. Dan bila kita laksanakan sunnah secara sempurna, maka insya Allah Al-Quran terlaksanakan secara sempurna. Karena Nabi adalah sebagai pelaksana langsung daripada Al-Quranul Karim. Dikarenakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab dengan pasti dan tegas, kana khuluquhul Quran, kana khuluqul Quran, akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran terlaksana, Al-Quran terpraktekkan dalam amaliyahnya Nabi atau dalam qauliyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ini menjadi bukti bahwasanya kalau dilaksanakan secara langsung saja Al-Quran tanpa sunnah, seperti tadi, setiap ada yang mencuri kita potong tangannya, mencuri sendal dipotong tangannya, curi buah dipotong tangannya, curi tali dipotong tangannya, tidak. Tetapi ada ketentuan-ketentuan yang tidak diaturkan secara teknis dalam Al-Quran, tapi ada dalam sunnah Nabi SAW. Sehingga apa yang diperintahkan Allah kita ketahui dengan benar. Itulah sebabnya kenapa Nabi SAW katakan, ana a'lakumukum billah, saya lebih berilmu dari kalian tentang Allah. Mengenal Allah itu dua, mengenal tentang nama dan sifatnya, tentang zatnya, dan mengenal tentang perintah dan aturannya. Jadi harus dua-duanya dikenal. Mengenal Allah secara zat dan sifatnya, ini lebih penting dari segalanya, sebab ini berkaitan dengan akidah kita. Dan yang kedua, mengenali perintah dan larangannya supaya kita menambah dekat kepadanya. Jadi tidak boleh kita membuat sendiri, keinginan sendiri. Dan itu dilarang oleh Nabi SAW. Mendekatlah kepada Allah dengan cara yang diajarkan Rasulullah SAW. Karena Nabi lebih berilmu tentang Allah dari kita. Dan Nabi lebih bertakwa kepada Allah daripada kita. Tidak ada tambahan lagi. Ilmunya tidak ada tambahan lagi. Takwanya tak ada tambahan lagi. Tidak jalan bagi kita kecuali mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka siapapun yang merasa apa yang diamalkan Nabi masih kurang, seperlu ditambah, maka perasaan ini harus dibuang jauh-jauh. Harus dibuang jauh. Kan ini baik, asal baik. Makanya antum jangan cangkok nanti pelepah pisang, tidak tumbuh dia. Kan niatnya niatnya baik. Mudah-mudahan ini pisang bisa jadi berbuah lebat. Sehingga dicangkok pelepah pisang. Tahu pelepah pisang? Sudah ada bisa dicangkok. Niatnya baik. Niatnya baik. Maka cangkok tidak semuanya bisa dicangkok. Ya. Ya Pak ya. Nah, atau goreng mentimun. Pernah bikin goreng mentimun? Hah? Saya pernah. Tonton ketinggalan. Iya, iya. Memang tidak lazim ini, tidak lazim. Makanya sebagian urusan ahli memasak kan goreng mentimun. Gimana goreng barang basah seperti itu? Ya, tapi ternyata bagi kami di pondok sedap juga. Karena itu yang ada. Awak nak goreng juga. Yang ada cuma mentimun, digoreng mentimun tuh. Alhamdulillah. Ya semuanya dicoba masakan tuh. Kalau di pondok enak semuanya. Makanya tentu rugi tak masuk pondok. Makanya saya kalau singgah rumah makan dikasih makan dikit sama orang tuh, Pak, ini tamak darun nih Pak.
tolong jangan disukat makanannya, tambah langsung tambuhnya turun gitu. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat rahmatillah, sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan semakin cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentu saja cinta ke Nabi mengharuskan kita cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena kita mencintainya karena mengikuti perintah Allah. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.